Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Wa 'ullimtum dan diberitahu kalian atau diajarkan kepada kalian, diajarkan kalian ayyuhal yahudu, wahai orang-orang Yahudi, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, ma pada perkara ta'lamu yang belum mengetahui kalian, antum yaitu kalian, wala abaukum dan bapak-bapak kalian, minat Taurati, nyatanya dari Taurat, dibayanima dengan menjelaskan perkara iltabasa yang rancu atau yang serupa iltabasa yang serupa alaikum atas kalian. Waqtalaftum dan berbeda pendapat kalian fihi di dalamnya. Qul mengucapkanlah engkau Allahu Qul mengucapkanlah engkau Allahu tsumma darhum fi qawlihim yal'abun, pada ucapan Allahu ila akhirih. Qul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad Allahu, adapun Allah itu anzala menurunkan siapa Allahu pada kitab nih. Pada kitab anzala menurunkan siapa Allah pada kitab, illam yaqulu apabila tidak mengucapkan siapa Yahud pada Allah, la jawaba maka tidak ada jawab itu maujud, wairahu pada selain Allah. Tsumma darhum kemudian meninggalkanlah engkau fi qaudihim di dalam keburukan ucapannya Yahud. Batilihim artinya kebatilannya Yahud. Yal'abuna dalam keadaan mempermainkan siapa al-Yahud. Yal'abuna dalam keadaan mempermainkan siapa al-Yahud. Qul Allahu tsumma darhum fi qawlihim yal'abun. Jadi orang-orang Yahudi itu masih ngeyel mengenai kebenaran Al-Quran. Padahal Al-Quran itu menyempurnakan dari kitab suci yang lalu. Nah, maka ada kalimat wa'ulimtum ma lam ta'lamu antum wala abaukum, yang isinya Al-Quran itu merupakan penyempurnaan. Di sini ada kisah para nabi. Ya. Kalau di runtut di dalam sejarahnya, kayak kemarin peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kita mendapatkan tugas sholat 5 waktu. Mungkin ibadah wajib kita nih ya cuman sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu ibadah wajib kita, ya, ibadah wajib sebagai manusia, sebagai orang yang beriman. Tapi kalau masalah kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah, itu kitab suci yang paling besar,
Jadi kalau seperti kitab suci yang lalu ya, seperti Suhuf Ibrahim dan Suhuf Nabi Musa itu eh, berupa suhuf itu apa ya? Sohifah itu seperti lembaran-lembaran dan isinya beberapa poin nasihat yang tidak banyak, ya, tapi eh, rahmat Allah kepada Rasulullah memang dipersiapkan untuk menjadi nabi akhir zaman dengan penyempurnaan kitab suci. Bahkan di dalam umat Islam ya, yang kita pegang saat ini, yang kita yakini saat ini ya, umat Islam itu membaca Al-Quran itu sifatnya adalah anjuran, kecuali ketika di dalam sholat. Nah, itu baru sifatnya wajib. Kayak membaca ya bisa dibilang Al-Quran. Umat Islam membaca kitab suci lebih wajib mana? Membaca Al-Quran sama sholat 5 waktu? Jawabannya jelas lebih wajib sholat 5 waktu. Tapi membaca Al-Quran itu adalah anjuran yang harus dipegang teguh oleh umat Islam untuk membaca Al-Quran. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya, pada kalimat wa'ulimtum malam ta'lamu antum wala abaukum, apakah Al-Quran ini adalah kitab suci yang terbaik. Yang jelas Al-Quran itu adalah kitab suci penyempurna, karena dari Nabi Musa kepada Rasulullah sendiri juga dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dan di sini di dalam sejarahnya disebutkan kenapa kok Al-Quran ini isinya menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan pada kitab sebelumnya. Kalau kita lihat pada ayat ini ya, wa ulimtum malam ta'lamu antum wala abaukum, yang artinya isinya Al-Quran itu banyak yang belum ada pada kitab sebelumnya. Memang belum ada, atau di situ kitab suci yang sedang dipegang oleh orang-orang Yahudi pada saat itu adalah kitab suci yang sudah rancu isinya, sudah dicampur dengan dongeng-dongeng, sudah dicampur dengan cerita-cerita palsu, atau yang sering saya katakan ya, bahwa kepalsuan Al-Quran itu bisa jadi hanya merobek nama Rasulullah, hanya menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah yang disebutkan di dalam kitab sebelumnya. Nah, maka dari situ ya sudah barang tentu Al-Quran adalah kitab suci penyempurna, karena yang terdahulu sudah dipalsukan oleh ahli kitab yang terdahulu. Qul Allah summa darhum fi qalbihim yal'abun. Rasulullah diperintahkan untuk menyebutkan nama Allah di antara orang-orang Yahudi itu ya, untuk menegaskan bahwa kitab suci ini turun dari Allah. Nah, kalau misalkan mereka tidak mau mengiyakan, tidak menyetujui ucapan Allah ya, atau menyetujui bahwa tentang kebenaran Allah, summa darhum fi qaulihim yal'abun, maka sudah biarkan mereka tenggelam dengan ucapan-ucapan buruknya ya, dengan kepalsuan-kepalsuannya. Pada dasarnya kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari ya, ayat ini memberikan satu peringatan ketika seseorang sudah berniat untuk ngomong jelek. Jadi kan kalimatnya gini ya, summa darhum, kemudian meninggalkanlah engkau fi khawdihim. Khawd itu apa? Khawd itu adalah ucapan kebatilan. Apa saja isinya? Macam-macam, cerita palsu, fitnah, ujaran kebencian. Semua itu masuk dalam kategori khawdihim, ucapan keburukan. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang kebenaran, seperti yang dalam cerita dalam ayat ini ya, Rasulullah diperintahkan untuk memberi ketegasan atau mengutus orang-orang Yahudi untuk mengakui kebenaran Allah. Tapi kalau misalkan mereka justru tenggelam di situ, sumadarhum, kemudian meninggalkanlah engkau. Ya, tinggalan kalau misalkan mereka wis kadung niat nggih untuk tenggelam dalam ujaran kebatilan, dalam ucapan-ucapan kebatilan, maka tinggalkanlah mereka, biarkan mereka tenggelam dalam permainan mereka sendiri. Di kehidupan sehari-hari kita bisa melihat kalau ada orang yang
kita pegang kebenarannya, kita tahu kebenarannya, kita sudah berusaha mengucapkan, tapi wong iki wis kadung niat ngomong elek, ya biasanya wis gak kena ditepuk ngoten. Berbicara tentang fitnah yang nggak ada habisnya. Oke. Padahal dia nggak tahu kenyataannya, tapi sudah kadung pengen. Nah, seperti itu. Maka kalau terlibat obrolan dengan orang yang seperti itu, tinggal jadi kalau kita meluruskan bisa ya diluruskan. Tapi kalau misalkan goals kita untuk meluruskan tidak tercapai, ya mau gimana lagi, wong itu wis niat apik ngomong elek. Jadi Rasulullah seringkali mengalami hal tersebut di saat masa-masa dakwah beliau. Fi qaudihim yal'abun wahadal Qur'anu, adapun ini Al-Qur'an itu kitab anzalna yang menurunkan aku pada kitab, mubarakun yang banyak berkahnya, musaddiqun yang membenarkan, alladzi pada perkara, baina yadayhi di antara baina yadayhi di antara sebelumnya Alkitab, di antara sebelumnya kitab. Qablahu artinya sebelumnya kitab, minal kutubi nyatanya dari kitab-kitab. Nah, ini juga diperjelas bahwa Al-Qur'an wa hadza kitabun anzalna mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Yadai di sini tidak diartikan kedua tangan, tapi diartikan baina yadai itu dijadikan menjadi satu frasa, menjadi satu kalimat yang berarti kitab suci yang diturunkan sebelumnya Al-Qur'an. Bahada adapun ini Al-Qur'an itu kitab anzalnahu mubarakun musaddiqun alladzi baina yadayhi. Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi berkah, untuk menjadi kebenaran. Dari apa? Dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Walitungdiro, dan untuk menjadi peringatan. Bitai dengan tak, walitungdiro, dan untuknya atau supaya memperingatkan engkau. Ini kata perintahnya. Walitungdiro, dan supaya memperingatkan engkau, bitai dengan tak, waliyai dengan ya. Atfun yaitu menjadi atof ala maknama atas maknanya perkara. Qablahu yang sebelumnya tungdiro. Ai anzalna artinya telah menurunkan aku pada Quran lil barokati untuk berkah. Wat tasadduqi, dan membenarkan terhadap alladzi baina yadayhi, dan membenarkan terhadap alladzi baina yadayhi. Walitungdir, dan supaya memperingatkan engkau bihi dengan Al-Qur'an. Memperingatkan pada siapa? Ummal qura, pada pembesar daerah. Ummal qura pada atau pejabat daerah ya. Waman, dan orang-orang haulaha yang berada di sekitarnya Ummal qura. Ai ahla Makkah, artinya ahlu Makkah, wasairon nasi, dan seluruh umat manusia. Walladina, dan adapun orang-orang yu'minuna yang beriman, siapa alladin? Bil akhirati, dengan akhirat. Itu yu'minuna. Walladina, adapun orang-orang yu'minuna bil akhirah, itu yu'minuna beriman, siapa alladin? Bihi, dengan Al-Qur'an atau dengan kitab. Wahum, adapun alladin itu ala sholawatihim, atas sholatnya alladin itu yuhafiduna, menjaga siapa?
alladzin. Jadi memberi kepastian kepada kita semua. Ini satu bentuk ciri-ciri. Rasulullah selain diperintahkan untuk menyampaikan peringatan ya kepada ahli Makkah, juga diberikan clue sama Allah. Apa cluenya? Orang-orang yang beriman terhadap akhirat itu kan sesuatu yang tidak terlihat ya, sesuatu yang berada jauh sekali bahkan dengan masa depan kita. Jauh tapi pasti. Itu akhirat. Orang-orang yang percaya pada akhirat, maka mereka akan percaya pada Al-Quran. Orang-orang yang percaya pada akhirat, maka akan percaya pada Al-Quran. Tidak heran kebanyakan orang yang tidak tumbuh dalam lingkungan Islam, terus entah karena pergaulan ya, atau bahkan karena pendidikan, semakin jauh dia belajar, semakin menemukan ada zat yang lebih besar, ada partikel yang lebih besar daripada manusia, partikel yang tidak mungkin kita lihat. Keyakinan-keyakinan seperti ini biasanya ditemukan sama orang pinter-pinter. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari manusia, sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Ini sudah ada benih-benih iman kalau seperti ini. Orang-orang yang beriman terhadap akhirat, maka mereka akan beriman terhadap Al-Quran. Yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi. Siapa mereka? Wahum ala sholatihim yuhafidun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Allahumma ja'alna minhum. Jadi ya mudah-mudahan lah ya, orang-orang yang menjaga sholat, imannya akan dijaga oleh Allah. Menjaga sholat karena apa? Khaufan, karena takut, min iqobihim, dari balasan akhirat, dari akibatnya akhirat. Waman, dan tidak ada seorang pun, aila ahada, artinya tidak ada seseorang itu maujud. Waman di situ bermakna la ahada, maka maknanya waman dan tidak ada seseorang, dan tidak ada seorang pun gitu ya. Waman dan tidak ada seorang pun, aglamu yang lebih zalim, miman dari orang, iftaro yang merekayasa, siapa man, alallahi, atas Allah, kadiban, pada kebohongan. Biada'in nubuwati, dengan mengaku-ngaku sifat kenabian, juga bukan nabi Allah pada man. Aglamu mimman iftaro 'alallahi kadiban, au kata siapa man kebohongan, perilaku yang sering disebutkan menjadi ciri-ciri dari orang-orang yang menolak Allah. Aglamu mimman iftaro 'alallahi kadiban, tidak ada manusia yang lebih zalim dari orang-orang yang berbohong atas nama Allah. Auqala, atau berkata, uhiya, diberi wahyu, siapa ilayya, kepadaku, walam yuha, padahal tidak diwahyukan, ilaihi, terhadap ayun, sesuatu. Jadi pada masa Rasulullah ya, ada orang yang kemudian ngaku-ngaku. Orang seperti ini akan terus ada. Orang seperti ini akan terus ada. Sekarang pada ayat ini menggunakan waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadiban. Mereka orang yang merekayasa 'alallahi, atas nama Allah. Merekayasa kebohongan atas nama Allah. Ini sampai kapanpun ada orang. Apakah akan ada orang yang mengaku nabi, dan mengaku nabi tapi ya melakukan kebiasaan, pilpres, satu dengan yang lain saling berbuat. Alasannya karena dia
agamanya Islam dan memang faktanya banyak orang mabuk agama nih, dengan nama Allah menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Pakai nama siapa? Pakai nama Allah. Kelompok seperti ini akan ada. Kelompok seperti ini akan terus ada. Kalau konteksnya pada Rasulullah ya orang-orang yang dapat wahyu. Orang-orang yang mengaku dapat wahyu itu ada. Padahal enggak. Padahal tidak dapat apa-apa. Nazalat turun apa ayat waman adlamu mimman iftara 'ala Allah riba fi Musailamah di dalam menceritakan tentang Musailamah al-Kadzdzab. Di dalam menceritakan Musailamah al-Kadzdzab ini adalah orang yang ngaku bikin palsu sampai Ka'bah ya. Saking ya orang-orang seperti ini zaman dulu memang ada dan berdaya. Orang-orang seperti ini punya power yang sangat kuat sehingga ya pengikutnya juga banyak. Waman dan orang, wamiman dan dari orang, kola yang berkata siapa man saungzilu akan diturunkan aku mislama pada semisal perkara angzala yang menurunkan siapa Allahu Allah. Wahum adapun man itu al-mustaziuna orang-orang yang mentertawakan. Qalu yang berkata siapa man lau nasya'u apabila menghendaki aku lakulna maka mengucapkan aku misla hadza pada semisal ini Al-Qur'an. Misla hadza pada semisal ini Al-Qur'an. Orang-orang yang terbiasa memalsukan firman Allah nih, memalsukan firman Allah, memalsukan petunjuk Allah nih, maka termasuk kita harus seringkali hati-hati adalah bisa berbicara mengenai hasil istikharah misalkan. Jadi jangan gampang-gampang misalkan ya, hasil istikharahnya saya baiknya pada ini gitu kan, istikharah tidak dilakukan gitu ya, misalkan seperti itu. Nah ini harus hati-hati sekali ya, itu adalah satu bentuk kebohongan yang serupa dengan kebohongannya orang-orang yang menolak Allah, serupa dengan kebohongannya orang misalkan ingin menolak sesuatu, misalkan contoh ya, sama ada ini yang ditawarkan cowok nolak ya, nolak dengan kata-kata yang tidak perlu ada. Maksudnya jangan berbohong atas nama, misalkan terus nolaknya ngomong ini ya maaf ya ini saya sudah istikharah ke guru saya kan nggak melakukan, bisa kali sama sebenarnya padahal istikharahnya tidak dilakukan gitu. Sama juga berbohong istikharah, kalau mau nolak ya nolak alasan. Kalau di dalam fikih kan kalau laki-laki yang berubah, misalkan kita ngomong aja gak srek, itu disesuai dengan tuntunan Islam. Lek ditakoni apa gak srek ya jenenge gak srek ya gak ono alasan lah gak apa-apa. Misalnya ono yang gak alergi tapi sampean gak suka iwak asin duren misalnya. Apa alasannya gak sama alasannya jenenge gak srek. Kan nah, nggak usah pakai alasan semenjang dulu sama sing hitbar ini. Jadi di dalam masalah istikharah, ini terutama kalangan santri ya, ini sering sekali memalsukan petunjuk Allah seperti ini. Nah, ini harus antisipasi. Ini harus antisipasi. Jangan gampang-gampang. Jangan gampang-gampang mengucapkan itu. Kalau istikharahnya itu sudah kebohongan. Kemudian
memalsukan petunjuk Allah. Lah wong jelas-jelas nggak istiqoroh kok bilang bahwa itu petunjuk Allah. Ini sampai kapanpun seperti ini ada dan kita perlu berhati-hati. Kita perlu berhati-hati. Kalau yang di dalam kitab fikih perihal khitbah itu perempuan yang menolak, belum sampai khitbah ya, belum sampai proses khitbah, baru proses ta'aruf kan, ta'aruf dulu baru khitbah gitu. Nah, dalam proses ta'aruf misalkan gak srek, baiknya langsung ngomong gak srek ya, gak ada hati gitu ya, itu diomongkan di awal ya, diomongkan di awal. Mestinya kalau keluarganya cukup paham agama ya, di situ justru oh ya wis suwun nak sampean wis jujur. Nah, mestinya begitu. Tapi ya kadang-kadang repot nih zaman saiki yo akeh yo wong tuwa sing gitu ya. Wal malaikatu berikutnya mangkola sauzilu mislama anzalallah wahum al mustaziun qalu law nasya laqulna mithla hadzal. Ini kan diberikan contoh. Nah, misalkan Allah berkehendak, maka ya saya akan mengucapkan sesuai yang di yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Itu pura-pura dapat wahyu gitu ya, pura-pura dapat petunjuk. Padahal enggak. Walau taro, dan apabila melihat engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, idz zalimuna, adapun di dalam adapun orang-orang yang zalim, al-madkuruna yang disebutkan siapa zalimun, itu fi ghamaratin di dalam keadaan sekarat. Sakarotin artinya kondisi sekarat, sakarotil mauti artinya kondisi sekarat kematian. Wal malaikatu, adapun malaikat itu basituna, menggelar siapa malaika aidihim pada tangan-tangannya malaikat, ilaihim terhadap zalimun, bidorbi dengan memukul, wat ta'libi dan menyiksa. Yaquluna dalam keadaan berkata siapa malaikat lahum terhadap zalimun, tadhifan karena membentak. Wal malaikatu basitu aidihim, akhriju keluarlah engkau anfusahum pada jiwamu, ilaina kepadaku, linat bido untuknya mencabut aku pada anfusakum. Al yauma di dalam hari tujzauna yang dibalas engkau, adzabal huni pada siksanya orang-orang yang terhina. Al hawana yaitu orang-orang yang terhina. Jadi mereka yang terbiasa dengan kebohongan, mudah-mudahan kita dijaga dari perilaku berbohong ya. Orang-orang berbohong itu ya termasuk dolim ya, termasuk orang-orang yang dolim. Maka di sini dikatakan idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim. Orang-orang yang dolim ketika berada pada sakaratul maut itu para malaikat menggelar tangannya ya, dibeber tangannya, kemudian memaksa ya. Akhriju anfusakum, keluarlah. Jadi nyawone dicabut paksa. Nah, bilang dari itu langsung dicabut paksa, otomatis kesakitan yang bertubi-tubi, ya, kesakitan yang luar biasa hebatnya. Bima dengan perkara kuntum yang ada engkau, itu taquluna mengucapkan engkau alallahi atas nama Allah, ghairul haqqi di dalam selain perkara yang hak, berbohong tapi menggunakan nama Allah ya. Ancamannya adalah sakitnya sakaratul maut. Ini yang harus diingat-ingat. Ini harus ini yang perlu sekali kita ingat-ingat. Bidakwan nubuwati dengan mengaku nabi, dengan mengaku nabi,
wal ihai dan mengaku diberi wahyu, kadzban dalam keadaan berbohong. Wa kuntum dan hendaknya ada engkau an ayatihi dari ayatnya Allah itu tastakbiruna. Wa kuntum dan telah ada engkau an ayatihi dari ayatnya Allah itu tastakbiruna, menyombongkan diri engkau. Tatakabbaruna artinya sombong engkau, anil imani jauh dari iman, biha dengan ayat, jauh dari percaya, biha dengan ayat. Wa jawabu lau, adapun jawabnya lau itu la ra'aita, maka melihat engkau amron pada perkara fadhi'an yang sangat buruknya. Fadhi'an yang sangat buruknya. Wa yuqalu lahum idza ba'atsu laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.